isu kesehatan menjadi isu yang sangat-sangat strategis. Meskipun infrastruktur kita baik, tetapi kalau SDM kita stunting masih tinggi, ya jangan berharap kita bisa melompat menjadi negara maju. Kita butuh perbaiki kualitas hidup dokter, bidan, perawat, apoteker. It's as simple as that. Saya tidak bakal mau maju sebagai calon presiden kalau saya tidak yakin bahwa kita bisa berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Mari kita pertajam lebih konkret lagi di paruh yang ini. Saya ke Pak Emrus dulu. Jadi indikatornya apa agar bisa dinilai oleh masyarakat mana yang konkret, mana yang tidak? Program-program terutama soal BPJS Kesehatan. Baik, saya pikir ada 4 variabel yang harus diperhatikan, yang tidak diperdebatkan. Bahkan di ruang publik para tim sukses tidak mengemukakan itu. Yaitu? Pertama adalah bagaimana solutif terhadap tertundanya pembiayaan. Yang kedua adalah jumlah pelayan medis kita sangat kurang di seluruh Indonesia. Yang ketiga adalah pelayanan daripada pegawai tersebut. Yang keempat adalah tentang peralatan yang diperlukan. Kalau kita mau jujur, semua rumah sakit kita masih bermasalah dari 4 variabel ini. Nah, kita ambil salah satu contoh kalau kita turunkan pada level indikator. Salah satu diantaranya adalah pembiayaan yang sudah tertunda sekitar tadi sekitar 16 triliun lebih seperti itu. Saya kira sederhana kalau mau pemerintahan Joko Widodo menyelesaikan. Bisa nggak digunakan CSR dari BUMN? CSR daripada perusahaan-perusahaan swasta misalnya dari seperti penantang itu. apa yang bisa dinilai? Baru kemudian penantang belum kelihatan itu solusi yang terbaik yang digunakan. Hanya sekedar konsep-konsep yang kita akan tanyakan lebih lanjut lagi. Nah, sebentar, saya mau katakan adalah kalau dikatakan misalnya obat tidak ada di rumah sakit, pelayanan BPJS hancur, saya kira itu hiperbola juga. Karena banyak pelayanan di rumah sakit kita yang sudah bagus. Tetapi masih ada di sektor lain. Sampai saat ini kalau kita berobat, silahkan saya kira kelengkapan obat masih ada, masih sangat mencukupi. Saya ke Pak Beni. Ya, jadi benar yang disampaikan bahwa tidak merata terjadi se-Indonesia kasus per kasus, tetapi yang terjadi pada saat-saat terakhir coba 300 rumah sakit Muhammadiyah di Jawa Tengah belum dibayar 360 miliar. Ya hancur lah. Jadi jawabannya, solusinya? Solusinya satu ya, tadi saya sudah sampaikan. Satu, bahwa selalu Pak Prabowo katakan kita bisa mencukupi siapapun pemimpin Indonesia. Itu tahu ya di dunia ada namanya Sustainable Development Goal. Itu biar ngerti ya, terutama rakyat kalau kita bicara tinggi-tinggi, saya ingin menyederhanakan. Ada pertumbuhan pembangunan di dunia ini yang oleh 193 negara di dunia tahun 2015 mencanangkan tahun 2030 dunia bebas dari kemiskinan, bebas daripada kemelaratan, bebas dari kualitas kesehatan meningkat, pendidikan meningkat. Nah ini semua yang menjadikan target. Jadi siapapun presiden Indonesia, dia harus mengatasi kesehatan karena kesehatan ini kebutuhan primer. Dengan cara? Caranya sekarang. Caranya begini. Caranya pada saat hari ini. Caranya pada saat hari ini bagaimana kalau yang memimpin kita, kan begitu kan? Dalam situasi hari ini. Caranya bagaimana? Semua kebutuhan primer diutamakan. Sekunder ditahan, tertier ditahan, di stop dulu. Itu caranya. Misalnya, contoh, misalnya kunjungan ke luar negeri. Kunker itu baik legislatif maupun eksekutif itu menghabiskan 28 triliun rupiah. Itu kalau kita yang memimpin, kita jadi itu dipotong dari anggaran itu. Kebutuhan tertier ditutup kepada kebutuhan primer. Harus ada keberanian. Kalau itu terlalu jauh, bukan terlalu kita jauh. menyelesaikan persoalan BPJS. Kebetulan saya dengan teman-teman sedang menghitung. Menteri Kesehatan sedang melakukan audit pada rumah sakit karena ada dugaan melambungkan dan sebagainya. Kalau sudah diaudit, sudah clear berapa yang diperlukan oleh BPJS, ketahuan. Kalau kita main kasih-kasih begitu, pemborosan uang publik. Jadi kita harus hitung dulu berapa. Nah sekarang Kementerian Keuangan sedang mengaudit berapa sebetulnya yang belum dibayar. Setelah clear, ya tinggal dikucurin duit. Berapa susahnya, duit kecil kok. Dikucurkan dananya. Dari kesehatan yang paling penting lainnya juga soal pengangguran. Saya akan tampilkan kepada Anda apa tanggapan dari masing-masing calon presiden ini soal mengatasi solusi cari masalah pengangguran ini seperti apa. Kita akan lihat. Yang pertama adalah janji-janji dari Jokowi Ma'ruf
soal pengangguran ini. Ada beberapa hal. Saya akan lihat tingkat pengangguran terbukanya seperti apa sampai saat ini. Kita lihat angka tingkat pengangguran terbuka hingga tahun 2018 adalah 7 juta orang. 2017 7,04 juta orang, sebelumnya 7,03 juta orang. Ada penurunan tapi angkanya kita lihat sedikit di kisaran 7 juta. Next-nya kita lihat 5 provinsi dengan pengangguran terbesar. Yang pertama Banten 8,52%, Jawa Barat 8,17%, lalu Maluku, Kepulauan Riau, dan Sulut. Nah, berikutnya kita lihat lagi jumlah tenaga kerja asing. Ini juga yang paling banyak diperbincangkan selama masa kampanye ini, naik 10,88%. Pekerja asing selama 2018 didominasi dari China, dari Tiongkok. Nah, untuk menjawab ini kan tenaga kerja asing ini juga jadi kritik dari 02. Kenapa banyak kirim tenaga kerja asing? Kalau 01 bilang katanya justru ini untuk meningkatkan investasi. Tapi agar masyarakat di Indonesia sendiri tidak kehilangan pekerjaan, seperti apa solusinya Mbak Dini? Ya, itu betul bahwa naiknya jumlah tenaga kerja asing dari China terutama itu terkorelasi dengan banyaknya investasi dari China di Indonesia, dan itu pada ujungnya juga akan berdampak positif kepada pembangunan Indonesia ke depan, termasuk dalamnya infrastruktur. Infrastruktur tidak hanya jalan tol aja ya, kembali. Masalah stunting tadi yang disebutkan, stunting itu kan kekurangan gizi kronis sejak dalam masa kandungan sampai 2 tahun. Dan itu juga ada dampak karena akses terhadap air bersih selama ini dan sanitasi masih kurang. Jadi kembali kepada jumlah tenaga kerja asing, sebetulnya apa yang dikhawatirkan sih? Bahwa jumlah tenaga kerja asing di Indonesia itu hanya 0,027% dari total populasi Indonesia. Beda sekali dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia, mencapai sekitar 55%. Ya, ditahan dulu di sana. Tidak harus dikhawatirkan dengan jumlah segitu, Mbak Dini? Pasti harus dikhawatirkan, karena Cina ini dia cuma bukan kasih uang, tapi dia bawa tenaga kerja, dan juga bukan yang cuma yang skillful saja, yang memang petinggi-petingginya aja ya, manajemen, tapi juga yang kerja kasar dibawa dari sana. Masalahnya adalah kita ini penganggurannya itu masih banyak sekali. Kenapa tidak bisa seorang presiden untuk bisa punya agreement bahwa ya udah kalau investasi di sini kan harusnya untung. Ya nggak sih, bukannya malah utang malah rugi gitu loh. Kalau investasi dengan negara asing ya udah kita punya resource, kita juga punya tenaga kerjanya. So seharusnya satu orang asing di Indonesia bisa hire 10 orang asing, 10 orang lokal. Boleh nggak saya tanggapi sedikit? Karena sebentar ya, 10 orang lokal. Nah pada kenyataannya saya beneran ketemu sendiri di Pulau GB, teman-teman, itu di Halmahera Tengah sana, di yang provinsi Maluku Utara, ya. GB Halmahera Tengah itu yang ukur di sana ada perusahaan tambang yang ngukur alat itu orang Cina yang ngomong bahasa Cina sama dia gitu. Kita nggak paham. Dan juga boleh saya tanya, ada kalimat yang hiperbola tadi bahwa pengangguran kita sangat banyak. Kalau Mbak Nada baca statistik, pengangguran kita itu adalah sekarang terendah sejak sejarah Republik Indonesia. Pengangguran kita itu sekarang hanya 9,3%, single digit. Jadi jangan dihiperbola gitu. Saya kan ya. Oke, terima kasih. Jangan tegang guys ya, tenang aja. Oke, jadi Mbak Nada juga jangan tegang. Iya, jangan tegang, tangan dulu. Iya, boleh saling kencang. Oke, jadi artinya kalau Mbak Dini bilang ini pengangguran tingkatnya lebih kecil sepanjang sejarah. Nah, masalahnya gini loh teman-teman ya. TK ini, data KSP itu ada 150 ribuan orang tenaga asing, gitu ya. Jadi ini kalau dilanjutkan terus menerus itu kita jadi kalah gitu loh. Kita masih sangat tamtar. Jadi kita sangat mirisnya adalah gimana jangan pakai jumlah 150.000, tapi lihat terhadap populasi Indonesia hanya 0,027%. Saya mau kasih dulu tanggapan dari Wakil Presiden Yusuf Kala soal tenaga kerja asing ini seperti apa. Tahan dulu, kita akan putarkan berikut ini. Jangan emosional gitu. Kita lihat kalau kata Yusuf Kala, Wakil Presiden Republik Indonesia, masuknya tenaga asing ke Indonesia tidak bisa dihindari apabila kita persulit mereka dengan mudah pindah ke Thailand, Vietnam, Malaysia. Penting untuk membuka pintu tenaga kerja asing agar investasi masuk ke Indonesia. Lewat investasi, lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia akan tercipta. Tapi kenapa masih ada tingkat pengangguran tadi 7 juta ini meskipun diklaim bahwa sekarang gini. Di Amerika aja yang segitu-gitu masih ada tingkat pengangguran itu selalu ada. Oke, tapi agar tidak menerus tenaga kerja asing. Kita cuma kurang dari 5% tadi katanya tenaga kerja kasar juga ada tenaga kerja asing. Sekarang tadi kalau Mbak Nanda bilang ada tenaga kerja kasar yang ngukur aja itu berbicara bahasa Cina gitu ya. Sekarang gini, bukan cuma hanya direksi
memang kalau direksi komisaris itu out of the question gitu ya, skillful. Tapi yang namanya skill juga sini relatif. Makanya nanti kan Pak Jokowi ada dengan kartu prakerja itu untuk matching antara supply dan demand. Karena gini, bukan cuma karena masalah pekerjaan kasar lalu kita semata-mata bilang itu pasti bisa dikerjakan oleh buruh lokal kita. Belum tentu loh. Karena culture itu juga gini. Saya juga banyak mendengar kesaksian orang-orang yang mau berinvestasi dan dia mau pakai buruh lokal. Tapi ternyata pemalas semuanya. Diajarin, dikasih training, mereka nggak bekerja. Sehingga kualitas daripada sumber daya yang ada di sini itu tidak bisa meningkatkan produktivitas sebagaimana yang diharapkan. Jadi sebenarnya ada masa transisi seperti itu, Mbak. Ada mismatch antara kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan dengan yang tersedia. Di situ seperti apa? Prakerja supaya dia dilatih. Kartu-kartuan itu saya juga gini ya. Teman-teman nih, ini kita harus edukasi. Dari 01 ini sebenarnya nyapres atau masih presiden. Kalau misalnya mengeluarkan kebijakan ya, bukan kartu itu, tapi kayak masang listrik apalah segala macam yang tugas-tugas kenegaraan, artinya masih presiden. Padahal sebenarnya adalah kalau mau nyalon berhenti dulu gitu, cuti dulu. Kalau Bang Sandi langsung quit dari wakil gubernur. Ya, ini harus diedukasi sama itu justru inkonstitusional. Justru itu inkonstitusional. Gini loh. MK sudah memberikan putusan. Jadi gini loh. Bahwa ini terlupakan. Kecuali dalam undang-undang kita. Mbak Dini, Oke, sebenarnya belum update. Nih, aku belum selesai. Jadi gini loh. Ini hal ini terlupakan ya, guys. Jadi tolong kita harus edukatif juga, jangan langsung ini gini. Itu dilanggar gitu. Rulesnya tuh kalau misalnya tidak. Jadi gini loh. Entar, saya dulu gantian. Gantian nggak bisa dengan emosi begitu. Sabar. Dari aturannya seperti apa sebenarnya coba di soal tenaga kerja asing masuk ke Indonesia sepanjang tidak melanggar peraturan saya kira oke-oke saja. Jadi jangan kita perdebatkan tenaga asing masuk dari negara mana, dari manapun. Saya terus terang katakan ketika bantuan luar negeri, hubungan antar suatu negara, ada paket-paket bantuan, di situ juga ada kepentingan-kepentingan. Itu sudah pasti. Ketika kita nanti berutang ke negara lain pun ada di situ paket-paket, bahkan teknologi. Itu hal yang wajar. Karena tidak ada bantuan, tidak ada pinjaman yang gratis. No freelance dalam hubungan internasional. Baru yang kedua saya mau katakan adalah ini perlu kita soal cuti presiden. Saya pikir ini sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi. Bahwa itu hak presiden untuk cuti atau tidak. Kita harus hargai keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Nah, kalau bicara tentang katakanlah presiden cuti misalnya, karena itu hak beliau bisa dilakukan. Tapi saya termasuk yang tidak setuju dengan cuti presiden. Andai ke presiden cuti, saya dulu yang protes. Kenapa? Jabatan presiden itu 24 jam. Ketika dia tidur, dia tetap presiden kita. Satu detik tidak boleh lengah. Jadi kalau andai pun presiden cuti nanti, saya akan termasuk yang mengkritik Bapak Presiden. Jadi secara aturan dianggap tidak ada masalah. Back to tadi, masalah pengangguran ini dari Pak Beni. Jadi begini. Yang prinsip ya, siapapun pemimpin negara, khususnya Presiden Indonesia, harus mementingkan rakyatnya. Silakan terima pekerja asing, ya, tetapi harus dijaga rambu-rambunya di mana yang boleh, di mana yang tidak. Jadi niatan itu harus ada dalam undang-undang. Temuannya apa dari Naldo yang masih kurang? Maksud saya memberikan secara umum bahwa negara harus memberikan kesempatan kerja kepada rakyatnya. Tadi saya kurang setuju kalau dibilang orang Indonesia tadi itu nggak bisa, malas. Kita harus didik mereka. Itulah tugas kita, negara tugas kita. Bagaimana kalau kultur sebuah negara, kita kan tahu kultur kita. Kita didik rakyat kita, maka saya kurang setuju dengan membuka ekonomi terbuka sedunia. Kenapa? SDM-nya orang lain lebih bagus, kita kan kalah SDM. Kita harus naikkan SDM kita baru boleh orang asing masuk. Kalau tapi kita cukup kalah. Dengan kebutuhan kita terhadap tenaga kerja tadi. Meskipun ada tenaga kerja asing itu tetap bisa diakomodasi. Tenaga kerja asing selama negara adil terhadap keperbiakan kepada rakyat yang paling lemah, kita boleh terima mereka, tidak boleh kita tolak. Itu hal yang normal sekali. Nah, batasannya apa kalau kayak gitu? Lihat Freeport, berapa banyak orang asing di sana. Tapi orang Indonesia juga ada. Kalau gitu? Pertama Pak, tenaga kerja asing kalau dibutuhkan karena memang ada skillnya berbeda, atau dia bagian dari investasi komitmen, gak apa-apa. Kita jangan lihat jangka pendek, lihat jangka panjang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, memang sekarang lapangan kerja masih belum cukup besar. Kita targetkan angka pengangguran itu akan turun. Begitu ekonomi terbuka, jalan bagus, ini pengalaman Amerika
ketika mengalami krisis tahun 1930. Buka jalan tol kemana-mana, setelah itu 10 tahun kemudian ekonomi booming. Lihat Cina. Ya. Cina setelah 9.000 kilometer jalan dibangun, 10 tahun yang lalu ekonominya booming. Kenapa? Setelah jalan-jalan dibuka, pelabuhan dibuka, semua barang-barang dari daerah bisa bergerak. Asal tadi ada batasannya. Itu menambah lapangan kerja. Tepuk tangan dulu dong untuk solusi dari masing-masing 01 maupun 02. Nah berikutnya tidak hanya kita yang diskusi di sini di studio Kompas TV saja, tapi juga warganet punya pendapat soal apa solusi soal pengangguran dan juga BPJS yang paling konkret dari siapa ya? Kita akan bahas usai jeda di Mencari Pemimpin.